Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Jumpa lagi dengan saya Pendeta Don Landungo melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas bersama Kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Ya Allah sumber hikmat, kami ini terbatas adanya, kami butuh hikmat-Mu di dalam kami memahami kebenaran kitab suci-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami semua, sehingga kami beroleh pengertian yang benar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan pembacaan Alkitab, Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan bagian Alkitab ini bagi kita semua. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, judulnya Doa Mohon Ampun dan Perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada masa muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kali ini, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya mewarisi bumi. Saudara, dari tema ini kita melihat dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu takut akan Tuhan dan anak cucu. Ketika orang menempuh hidup takut akan Tuhan, anak cucunya beroleh jaminan dari Tuhan.
mewarisi bumi. Ini adalah berita sukacita bagi kita. Ternyata menempuh hidup takut akan Tuhan punya efek, punya dampak bagi anak cucu kita. Anak cucu kita bermasa depan baik jika kita menempuh kehidupan yang takut akan Tuhan. Ini jaminan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Tuhan seolah mau mengingatkan kita, anak cucumu bergantung pada cara hidupmu. Sejauh mana engkau menempuh kehidupan yang takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan dalam teks Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 itu kita temukan di dalam ayat yang ke-12. Di sana tertulis, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Luar biasa saudara sekalian. Ketika kita mengambil sikap takut akan Tuhan, Tuhan berpihak pada kita. Tuhan menjadi penolong kita. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dalam teks Alkitab berbahasa Ibrani, kita harus melihat ke sana sebab Alkitab Perjanjian Lama pertama kali ditulis di dalam bahasa Ibrani, bahasanya bangsa Israel. Nah, di dalam teks Alkitab berbahasa Ibrani, kata takut akan Tuhan tertulis di sana Yere Yahweh. Nah, kata Yere di sini berakar dari kata Yare, arti-harfiahnya takut karena hormat dan terpesona. Takut karena hormat dan terpesona. Ini harap menjadi ingatan kita. Jadi di saat kita membaca Alkitab, kita jumpa dengan kata takut akan Tuhan. Jangan kita bayangkan kata takut di sini sama seperti takut anjing gila. Beda saudara sekalian. Jangan kita bayangkan kata takut di sini sama seperti seorang anak yang takut dihukum ayahnya setelah ketahuan berbuat salah. Beda saudara sekalian. Kata takut di sini mengandung pengertian takut karena hormat, takut karena terpesona. Ketika rumah kita kedatangan seorang pembesar misalnya gubernur, di dalam hati kita muncul rasa takut. Muncul rasa takut di sini bukan dalam pengertian kita takut dihukum, tidak. Tetapi kita sangat menghormati tamu kita, seorang pembesar yang datang berkunjung ke rumah kita. Nah, itulah sesungguhnya pengertian takut di sini, takut akan Tuhan. Jadi kata takut akan Tuhan sesungguhnya ibarat seorang anak yang menaruh hormat kepada orang tuanya. Nah, seorang anak yang tahu menghormati orang tuanya, dia pasti akan berusaha agar hidupnya menyenangkan hati orang tuanya. Nah, demikian halnya takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia berusaha sekuat tenaga agar kehidupannya menyenangkan hati Tuhan. Dalam Mazmur pasal 25, kalimat takut akan Tuhan merupakan refleksi iman dari seorang raja yang bernama Daud. Kita tahu bersama, raja ini hidup pada abad ke-10 sebelum Masehi. Dia adalah raja yang berkuasa atas Israel. Raja kedua setelah Raja Saul. Nah, pertanyaan kita, mengapa Daud memandang penting takut akan Tuhan? Dari Mazmur ini kita membaca ternyata Daud sedang mengalami pergumulan yang hebat. Jadi jangan kita anggap bahwa pergumulan yang hebat itu hanya menjadi milik orang-orang yang sederhana, orang-orang yang susah. Tidak, saudara sekalian. Raja Daud pernah mengalaminya. Seorang pembesar, seorang yang dekat dengan Tuhan, pernah mengalami pergumulan kehidupan. Jadi yang namanya pergumulan kehidupan itu adalah bagian hidup manusia. Siapapun pasti mengalami pergumulan kehidupan. Mengapa? Karena setiap manusia itu punya harapan. Dan ketika harapannya itu tidak menjadi kenyataan, itu adalah pergumulan di dalam kehidupannya. Nah, dari Mazmur ini kita membaca ternyata Daud sedang mengalami pergumulan hidup yang hebat. Saya mencatat beberapa hal di sini. Mari kita teliti satu persatu bagian Alkitab ini.
dari ayat 2, perhatikan ayat 2. Daud menyebut dirinya punya musuh. Kemudian ayat 19 memperjelas tentang musuh itu. Musuh itu jumlahnya banyak dan mereka membenci Daud. Jadi musuh yang benar-benar membenci Daud. Itu pergumulan Daud. Kemudian dari ayat 7, Daud bergumul dengan dosa masa muda. Dan Daud memohon pengampunan Tuhan yang disebutkan dalam ayat yang ke-18 ketika dirinya sangat menderita. Kemudian dari ayat 16, kita membaca pergumulan Daud. Daud sebatang kara dan dia tertindas. Sampai di sini jelas, Daud sedang mengalami pergumulan yang hebat. Sebatang kara, dimusuhi, dibenci, mengalami kesengsaraan, dan sangat menderita. Sangat menderita. Dalam kondisi hidup yang sedemikian ini, Daud bersaksi, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara, ini sebuah bekal berharga bagi kita. Sebab acap kali ketika kita menderita, kita punya kecenderungan menyalahkan orang lain. Kita acap kali mengkambing hitamkan orang lain sebagai penyebabnya. Di sini Daud tidak melakukan itu. Daud tidak menyalahkan orang lain, Daud tidak mengkambing hitamkan orang lain, tidak. Yang Daud lakukan adalah menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Di saat dia dimusuhi, di saat dia dibenci oleh banyak orang, di saat dia sebatang kara, di saat dia sangat menderita, Daud mengambil sikap menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Dari ayat 12 sampai ayat yang ke-14, kita menemukan ada berkat yang disediakan Tuhan bagi orang yang menempuh hidup takut akan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menunjuk jalan baginya. Tuhan memberi solusi baginya. Jika kita punya pergumulan kehidupan dan kita mengambil sikap takut akan Tuhan, percayalah jaminan Tuhan ini. Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita. Tuhan akan memberikan solusi bagi kita. Kemudian yang kedua, perhatikan ayat yang ke-13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu sesungguhnya dapat kita temukan, dapat kita alami jika kita menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan sementara, bukan kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan bohong-bohongan, tetapi kebahagiaan yang sungguh-sungguh sejati. Itu kita alami jika kita menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, anak cucu akan mewarisi bumi. Ya, anak cucu berkelanjutan hidupnya dan mereka berbahagia. Yang keempat, Tuhan bergaul karib. Ya, ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudara, pernahkah Anda memiliki sahabat karib? Sahabat yang begitu dekat dengan kita. Tempat kita berbagi cerita. Apakah Anda punya sahabat yang seperti itu? Saat Anda susah maupun senang, dia pasti besertamu. Dia akan menopangmu. Itu sahabat karib. Orang yang takut akan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan digambarkan seperti seorang sahabat karib. Orang jika memiliki sahabat karib, apapun yang terjadi dalam hidupnya, yang selalu dia cari adalah sahabat karib. Bayangkan saudara sekalian, jika Tuhan menjadi sahabat karib kita, ketika kita punya pergumulan, yang pasti pertama-tama kita cari adalah Tuhan. Dan Tuhan juga mencari kita, sebab kita adalah sahabat karibnya. Nah, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Di sini Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Relasi antara Yesus dan murid-muridnya bukan relasi tuan dan hamba, tetapi relasi antar sahabat. Jadi Yesus memposisikan dirinya egaliter, sejajar dengan murid-muridnya. Itulah Tuhan kita, menjadi sahabat bagi orang-orang yang ada di bumi ini. Orang-orang yang mempercayai Dia sebagai Tuhan. Sahabat adalah sosok yang hadir di saat suka maupun duka. Sahabat dapat dipercaya, diandalkan, dan tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam situasi apapun. Yesus sendiri memberikan teladan mengasihi sahabat-sahabatnya ketika Dia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di sini, Yesus sedang berbicara tentang dirinya. Demi menebus manusia dari dosa, Yesus memberikan nyawanya. Untuk apa? Dalam Markus pasal 10 ayat 45, Yesus mengatakan bahwa Dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah sahabat yang sejati. Dia mau berkorban demi masa depan kita, demi kebaikan kita. Dan ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan mau bergaul karib dengan kita. Pertanyaan kita sekarang, sudahkah kita menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan? Dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, kita menemukan ciri hidup orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, ayat 2 dan ayat yang ke-15. Orang yang takut akan Tuhan, dia menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya. Bukan setengah hati. Segenap hati dia percaya kepada Tuhan. Sebab ada orang yang setengah hati percaya kepada Tuhan. Di saat dia berkelimpahan, di saat dia menuai sukses, dia percaya kepada Tuhan sebagai sumber berkat. Tetapi ketika dia mengalami kesusahan hidup, ketika dia menderita, kepercayaannya kepada Tuhan juga merosot, juga menurun. Orang yang takut akan Tuhan, dia sepenuh hati percaya kepada Tuhan dalam pelbagai kondisi hidup. Yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-10. Orang yang takut akan Tuhan, dia menghormati dan mentaati firman Tuhan. Ya, sangat menghormati dan mentaati firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya dihormati, tetapi benar-benar ditaati. Yang ketiga, ayat 7 dan 11. Orang yang takut akan Tuhan, dia ketika berbuat dosa, dia mengaku dosanya, dan dia memohon pengampunan Tuhan atas dosanya. Yang keempat, ayat yang ke-21, orang yang takut akan Tuhan, dia menjalani kehidupan yang jujur dan tulus. Dia tidak mau hidup yang munafik, dia tidak mau hidup penuh dengan kebohongan. Dia menjalani hidup yang jujur dan tulus. Ini tidak mudah, saudara sekalian, di tengah dunia yang penuh dengan penipuan dan rekayasa. Jadi menjadi pengikut Yesus Kristus itu tidak mudah. Ada perjuangan, bahkan pengorbanan di dalamnya. Nah, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Itu jaminan Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Dari sini kita menemukan pesan Tuhan bagi kita. Yang pertama, jalanilah hidup takut akan Tuhan. Daud telah memberikan contoh kepada kita. Sekalipun dirinya sebatang kara, sekalipun dia menderita, sekalipun dia dimusuhi, sekalipun dia dibenci, dia tetap menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup takut akan Tuhan berdampak pada anak cucu kita. Ingin anak bermasa depan baik, kita mesti menempuh kehidupan yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan bersahabat dengan orang yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang mari kita evaluasi kehidupan kita. Sejauh mana kita menjalani
kehidupan yang takut akan Tuhan. Saya mencatat beberapa hal di sini sebagai bahan perenungan dan refleksi bagi kita semua. Yang pertama, masihkah kita hidup takut akan Tuhan? Ketika di gereja kita begitu kusuk beribadah, keluar gereja masih suka menghakimi sesama, menjelekkan sesama, menyebar fitnah, dan bernafsu menjatuhkannya. Takut akan Tuhan berarti menjadi sahabat bagi sesama, bukan musuh bagi sesama. Nah, sudahkah kita menjadi sahabat bagi sesama? Ataukah kita masih bernafsu untuk menjatuhkan sesama? Yang kedua, masihkah kita takut akan Tuhan? Ketika keceriaan itu begitu hidup di dalam pujian bagi Tuhan di dalam gedung gereja, tetapi kering dalam relasi dengan sesama. Membangun relasi dengan Tuhan secara baik dan benar, itulah hidup takut akan Tuhan. Dan semuanya itu dimulai dari membangun persahabatan dengan sesama, relasi dengan sesama, komunikasi dengan sesama. Bagaimana kita membangun relasi baik dengan Tuhan, sementara relasi dengan sesama begitu buruk dan memprihatinkan? Ini menjadi catatan reflektif bagi kita. Mari kita evaluasi kehidupan kita. Jangan-jangan kita berfokus pada membangun relasi yang baik dengan Tuhan, sementara relasi dengan sesama begitu buruk. Ini adalah sebuah ironi kehidupan. Relasi yang baik dengan Tuhan itu sesungguhnya berawal dari relasi yang baik dengan sesama. Ketiga, gereja adalah benteng spiritual hidup takut akan Tuhan. Dari gereja kita belajar firman Tuhan. Dari gereja juga kita mendapatkan spirit untuk melaksanakannya. Nah, sekarang mari kita melihat realitas kehidupan kita sekarang. Kalau kita mau jujur, benih firman itu sepertinya ibarat benih yang jatuh di semak belukar. Awalnya bertumbuh baik, tetapi kemudian kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpitnya. Motivasi melayani Tuhan berganti. Bukan lagi pengabdian yang sungguh kepada Tuhan, tetapi mengejar materi. Saudara sekalian, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berbenah diri. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Mari kita menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Amin.